Dia. Pagi hari ini kita persembahkan segala pujian, hormat bagi namanya saja.
hadapan Tuhan. Hanya ku renung, oh setiap waktu nyanyian bagimu Tuhan, pujian kepadamu.
kejayaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. yang memerintah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Tetap berdiri. Kita adalah umat pemenang. Amin. Di dalam Dia ada kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Dari seluruh bumi kan terdengar pujian. Bagi Allah kami semua
tengah-tengah kita. Amin. Amin. Dia yang berkuasa. Dia yang memberkati kita semuanya. Haleluya. kita bangkit, kita menyongsong tahun ke depan dengan penuh keyakinan, dengan keyakinan daripada Tuhan bahwa kita adalah umat-umat yang menang. Amin. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang,
Mari kita taruh bangsa ini di dalam hati kita. Dan kita bawa setiap hari kepada Tuhan. Lihatlah betapa jahatnya dunia ini. Hanya kita-kitalah umat yang bisa menyelamatkan mereka. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan, Hati kami rindu hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu Tuhan. kuasa-Mu Di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan. Ya Tuhanku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Berikan hati kami seperti hati-Mu Tuhan, Yesuslah Tuhan untuk bangsa ini yang kami kasihi Tuhan. Haleluya. oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. hatiku Hatiku rindu melihat kemuliaan. Hati kami rindu hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia. Mari pagi hari ini Tuhan ingin kita merenungkan. Kita minta hati Bapa memenuhi setiap kita, buat bangsa ini, buat negeri ini. Kita taruh bangsa ini di dalam hati kita. Kita tahu yang bisa mengubah bangsa ini adalah gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Hatiku melihat kemuliaan
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia selalu di hati,
Tidak ada hari libur untuk bullying bagi Melo. Apa sih asik kamu? Terus anak-anak belajar dulu. Ayo anak-anak, cita-cita kalian apa? Ayo, buka. Saya mau jadi tentara, Bu. Eme, saya mau jadi dokter. Buni, saya mau jadi astronot. Solen, saya mau jadi guru. Bita, aku pramugari, Bu. Belum. Saya mau jadi pemain film, Bu. Iya, jadi monsternya. Guru yang mendidik pun hanya terdiam, 1000 bahasa, tanpa penjelasan. Main pipa yuk. Yuk. Pipa belajar. Gitu. Ngapain ya juga? Ya, itu dong. Gak usah. Apa kamu? Halo, Pak. Mana kamu? Halo, Pak. Itu ya. Ayo. Ngomong-ngomong, ini aku lapar banget nih. Kalian gimana? Lapar sih. Makan deh. Ada duit gak sih? Ada. Loh, sini. Kenapa, Kak? Bagi uang lah ke kita. Hah? Kamu udah makan kan? Kita. Kamu kan ada duit. Buat yang makan, enggak? Ya bodo amat lah lu makan apa enggak. Apa masalah kita? Kan itu urusan lo. sini. Kasih mana? Ini kan yang tadi yang makan apa? Bodo amat. Siapa? Mau mati? Itu doang. Iya, Kak. Kau kan pasti ada banyak lah. Semua lah. Semua. Sudah 15 tahun berlalu, namun semuanya masih sama. Tidak ada hari libur untuk bullying. Kenapa kamu? Kok ada masalah ya? Ayo cerita sama aku. Diem dah. Ayo cerita gak apa, jadi pendem sendiri, gak enak tahu. Ayo cerita. Dulu sebenarnya aku juga dibully loh di sekolah. Aku dimusuhin teman. Aku juga dijauhi sama teman-teman. Kalau aku mau cerita ke guru, pasti nanti masalah kamu marah. Ayo cerita ya sama aku, gak apa. Ayo cerita. Sini, mana? Udah. Tenang aja, awas. Kamu tahu gak? Tahu gak cuma selalu kamu juga ditolak sama keluarga aku. Keluarga aku gak mau terima sama sekali. Kamu tahu gak kenapa? Coba tak? Aime menderita penyakit kanker sejak kecil, sehingga rambutnya harus dipangkas habis. Aku sakitnya gak bisa disembuhkan. Tapi aku percaya sama kasih kalian Tuhan, kan gak pernah nyamatin aku. Kamu sudah baik sama aku. Dia sudah ngasih aku hidup bertahan di dunia ini. Jadi kamu jangan seenaknya banget bunuh diri. Sini berapa aja. Diem dah. Namun tidak disangka, mereka adalah teman sejak kecil. Memiliki nasib yang sama, dibully, dihina, namun respon yang berbeda. Mungkinkah kisah mereka ini akan berlanjut di pelaminan? Bisa aja ya, tapi kayaknya enggak deh. Ini bukan cerita tentang cinta antara dua anak manusia, namun merupakan cinta antara dua anak manusia dengan bangsanya. Mereka saling berjumpa dan saling berdoa. Mereka juga sering mendoakan negeri Indonesia agar tidak ada lagi yang namanya bullying, agar generasi sekarang dan seterusnya dapat menjadi penerus bangsa dengan baik.
Dalam doanya, mereka berdoa agar mereka dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Sekarang, Aimee telah menjadi motivator yang menguatkan semua korban bullying. Nelo menjadi anggota legislatif untuk menyuarakan pendidikan yang sehat. Apa yang kita doakan, Tuhan dengan pasti mendengar semuanya. Selama kita berdoa dengan iman, dan kita ingin menjadi rekan sekerja Allah untuk mewujudkan apa yang kita rencanakan. Dan untuk memuliakan Tuhan, mari kita tutup tahun ini dengan doa yang penuh iman untuk negara kita. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Bapa untuk kemurahan Tuhan yang telah memelihara kami sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Terima kasih pagi ini kami boleh ada di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk hari ini di mana kami boleh ada di hadapan-Mu untuk bangsa ini ya Tuhan. Kami akan berdoa sebentar Tuhan, untuk khususnya bagi bangsa ini. Kami percaya Engkau mendengar kami ya Tuhan. Sebelum kami berdoa untuk bangsa ini, kami mau dengar firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami dan biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu, memberikan hikmat kepada hamba-Mu, menolong hamba-Mu ya Tuhan untuk berbicara dengan kuasa yang dari Engkau. Urapi kami semua, berikan hikmat yang sama kepada kami, agar kami boleh mendengar firman-Mu dan mengerti segala kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan firman-Mu dalam tangan-Mu. Ya Roh Kudus berbicara, bekerja tengah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan pagi hari ini rasanya suasananya itu seperti 17-an gitu ya. Ya memang kita tidak mengikuti tradisi gitu ya. Kita mau jadi yang berbeda. Mau? Ya kita berbeda. Ya kalau orang lain mungkin hanya suasana seperti ini hanya 17 Agustus gitu. Tapi kita tidak. Karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang besar, Tuhan yang bebas, Tuhan yang menghargai semua yang kita buat. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan, Indonesia di hati Tuhan dan di hatiku. Ya, kita akan baca dulu Yesaya 42 ayat Yesaya 42 ayat 1 sampai ayat 4. Begini bunyinya. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Ya, nubuat ini diucapkan oleh Yesaya, ya Nabi Yesaya yang menubuatkan tentang Yesus Kristus. Ya, jadi nubuatan ini diyakini oleh semua ahli penafsir Alkitab bahwa nubuat ini berbicara tentang Yesus Kristus yang bukan hanya untuk Israel. Ya, bahkan Israel menolaknya. Ya, tapi itu semua dalam rancangan Allah. Karena Israel menolak, akhirnya pintu itu dibuka bagi bangsa-bangsa dan Kristus itu bagi bangsa-bangsa termasuk Indonesia. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat bahwa Indonesia ini adalah sebuah anugerah. Ya, Indonesia ini sebuah anugerah. Sebuah negara kepulauan yang terletak di Katulistiwa yang luasnya itu
1.905 kilometer dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas yang pulau yang terutara sampai Rote. Itu luasnya hampir 2 juta kilometer. Ini sebuah negara yang cukup luas, ya, walaupun sebagian besar itu adalah air, ya, pulau, air atau laut. Negara kepulauan terbesar di dunia, negara keenam. Yang pertama itu Swedia, itu negara yang terbesar yang punya 200.000 pulau. Norwegia, Finlandia, Kanada, Amerika, lalu Indonesia. Indonesia dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 17.500. Ini pulau yang besar, yang kecil, semua pulau dicatat di situ. Dan ini bisa bertambah karena mungkin masih ditemukan lagi pulau-pulau yang lain yang sampai hari ini belum terdeteksi gitu. Tidak semua ini isi penghuni, ya, hanya 6.000 pulau yang berpenghuni, dan ini merupakan satu keunikan, ya, mungkin dari negara lain yang di Norwegia, di Finlandia, tidak seperti Indonesia. Ya. 6.000 pulau ini punya penghuni, dan Indonesia punya gunung berapi 137, yang masih aktif 127. Jadi ada 10 yang tidak aktif. Tapi itu kadang-kadang bisa tiba-tiba aktif gitu ya. Ada 5.590 sungai utama dan 65.000 anak sungai. Ya, 65.000 anak sungai, ini bukan main ini. Ini sebuah negeri yang basah gitu ya. Sebuah negeri yang basah. Ada danau yang besar 840 buah danau, dan yang kecil 735. Benar-benar ini sebuah negara yang basah. Ya, kita bersyukur karena kita tidak hidup di padang gurun, gitu ya, tapi kita hidup di negeri yang hijau. Tadi kita nyanyi, paduan suara menyanyikan sebuah negeri yang subur, sebuah negeri yang indah, yang hijau gitu ya. Sebuah negeri yang hijau. Dan Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Ya, jadi ada di tengah-tengahnya bumi benar-benar, sehingga kita hanya punya 2 musim. Ya, ini bersyukur juga. Ada orang berpikir gini, gimana rasanya ya kalau kita hidup di negara yang bersalju gitu. Nggak enak. Ya, nggak enak. Nggak ada matahari, ya, tapi kita sepanjang tahun bisa menikmati matahari. Hanya ada 2 musim, kemarau dan hijau. Dan ini membuat Indonesia itu punya keberagaman fauna, flora juga. Ya, ada banyak di situ, aneka ragam fauna. Ada burung maleo, enggak tahu kan? Saya juga enggak tahu karena ini burung hanya di Sulawesi yang langka, sudah langka ini. Dan ada orang utan juga. Ini hanya ada di Kalimantan dan di Malaysia, karena Malaysia kan dekat gitu ya. Ada di Sarawak situ juga. Ini binatang-binatang yang beragam gitu. Ini hanya sebagian, begitu banyak kalau disebut satu-satu, ini bisa 1 jam sendiri. Ya, ada buah-buahan juga. Ini luar biasa, kita bisa menikmati semua buah tropis ini dengan luar biasa gitu ya. Ada makanan-makanan yang kita tidak tahu. Ya, ada matoa itu khusus di Papua, tapi di sini sudah mulai ada yang nanam gitu ya, yang bisa tumbuh. Ya, ada cempedak yang kita juga tidak pernah makan karena ini ada di Kalimantan juga, di sini jarang gitu ya. Ini buah-buahan yang beragam karena Indonesia itu benar-benar dilimpahi. Ya, ada keanekaragaman beragam flora, ada bunga rafflesia yang hanya ada di Sumatera.
Dan juga bunga bangkai ini sekarang sudah ada di mana-mana, bisa tumbuh di halaman. Ya, ini bunga yang berbeda walaupun baunya sama katanya, bau bangkai gitu. Tapi tetap ini merupakan keindahan yang dikagumi gitu ya, karena bunganya besar. Ya, saya sengaja menampilkan itu ada orang di situ. Bisa dibandingkan ini bunga yang luar biasa, daun juga daun payung. Dan masih banyak lagi flora yang bisa ditemukan di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia ini sepanjang tahun ada matahari sehingga tanaman ini, flora ini bisa tumbuh dengan subur. Ya, ada banyak yang kita tidak tahu, anggrek hitam misalnya, ini kan ada di Indonesia, hanya di Indonesia, puji Tuhan. Nah, ini sebuah negeri yang subur, yang indah, yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Ya, sebuah negeri yang sangat indah, ya kita bisa touring ya untuk menikmati alam ini. Ada banyak tempat-tempat wisata ya, yang sekarang kan dibuat gitu ya. Sekarang banyak dibuat sawah bisa jadi. Tapi ini alam. Ya, alam yang luar biasa, alam yang Tuhan ciptakan khusus untuk Indonesia. Ada Kelimutu di Flores. Itu danau dengan 3 warna yang berbeda. Rasanya seperti kepingin ke sana gitu ya. Karena ini indah dan tidak ada duanya di Indonesia. Ya. Ini tempat-tempat wisata yang indah yang Tuhan berikan bagi Indonesia, anugerah bagi alam. Dan ini tidak dijumpai di negara lain. Di negara lain juga banyak tempat indah, tapi Indonesia berbeda gitu. Nah, kenapa saya menyampaikan ini? Supaya kita cinta Indonesia. Ya, biar Indonesia itu ada di hati kita. Ada keragaman hasil hutan. Ya, ada kayu ulin. Kayu ulin ini hanya di Kalimantan dan saya merasa Tuhan itu luar biasa gitu ya. Menciptakan kayu ini kok di Kalimantan gitu. Nah, karena saya pernah tinggal di Kalimantan, gitu, saya tahu bahwa kayu ulin ini dipakai untuk tiang-tiang rumah yang dibangun di atas rawa. Ya, kalau jati kena air, lapuk dia. Ya, pernah di atasnya pakai jati lapuk karena hujan gitu. Tapi kayu ulin ini makin kena air makin kuat katanya, makin teguh gitu. Nah, ini kan aneh ini. Ini Kalimantan itu kan daerah rawa gitu. Banyak rawa-rawa. Dan Tuhan kasih kayu ini. Nah, ini kayu yang luar biasa yang disebut kayu besi juga. Yang ada banyak hasil bumi, kayu putih misalnya, ada pala, ada cengkeh yang membuat orang Belanda datang Indonesia gara-gara cengkeh dan pala ini. Ini sesuatu yang luar biasa yang harus kita syukuri gitu. Ada kayu cendana misalnya. Ini hanya ada di Indonesia, lalu di mana itu ada lagi di Libanon katanya. Alkitab menceritakan di Libanon itu ada kayu cendana. Ini kekayaan Indonesia yang sangat luar biasa. Yang harus kita syukuri. Belum lagi aneka tambang. Ya, ada emas, gunung emas di Freeport situ, di Papua. Itu sampai jadi rebutan dan saya baca ada literatur yang mengatakan justru presiden yang pertama itu mati gara-gara ini. Ya, karena dia tidak izinkan asing masuk. Ya, sehingga ya diperlakukan seperti itu supaya ganti presiden. Akhirnya Freeport dikuasai Amerika. Dan sekarang Jokowi sudah ambil alih. Dan kita bersyukur untuk ini. Bersyukur untuk presiden kita juga. Ya, nanti kita bicara lagi tentang presiden. Ini kekayaan alam yang luar biasa, ada mutiara, ada minyak bumi yang luar biasa yang Tuhan ciptakan untuk Indonesia. Ada batu permata di Martapura situ. Itulah Indonesia. Dan ada 6 agama yang diakui. Ya, ada 6 agama yang diakui. Dan banyak kepercayaan lain yang tidak masuk di situ. Yang tidak diakui, tapi tetap dilindungi gitu ya. Ada keharingan, agama keharingan di Kalimantan, ada
kejawen. Ada banyak kepercayaan. Itu berbeda-beda. Ya berbeda-beda. Itu keanekaragaman agama. Kita bersyukur untuk ini semua. Ya, belum lagi kita akan menemukan banyak sesuatu yang lain ya, yang kita tahu bahwa Indonesia itu sangat-sangat kaya. Kita menemukan juga bahwa Indonesia itu punya penduduk yang cukup besar. Penduduknya itu lebih dari 270 juta. Ini satu bangsa yang beranak pinak, ya, yang sudah padat gitu. Ada suku yang lebih dari 1.340 suku. Ini rupanya sudah dipecah-pecah. Ya, Jawa ini aja sudah ada berapa suku. Ya, ada suku Baduy, ada Jawa sendiri. Suku Jawa yang sendiri pecah-pecah lagi. Ada suku Jawa Osing, ada suku Jawa Tengger, ada suku Jawa macam-macam gitu. Ini kekayaan Indonesia. Kita tidak harus sama gitu. Indonesia beragam, bineka tunggal ika. Ya, yang Jawa enggak usah kalau Indonesia enggak perlu ada Jawa, enggak perlu ada Batak, enggak perlu ada Tionghoa, enggak perlu semuanya Indonesia, enggak beda-beda. Ya, yang Batak tetap Batak gitu, yang Jawa tetap Jawa, yang Bali tetap Bali, tidak bercampur. Ya, walaupun menikah akhirnya juga keturunannya enggak tahu apa. Ya, saya salut dengan orang Batak. Gitu. Orang Batak itu menikah dari suku Jawa, orang Jawanya harus jadi Batak gitu. Ada upacara khusus gitu. Ya, ada yang Jawa jadi Batak gitu. Ya, adik saya laki itu dikasih nama Batak. Ya, adik ipar saya itu. Karena istrinya orang Batak, jadi pakai warga Batak gitu. Keadaan saya juga, keadaan saya itu menikah dengan wanita Batak, akhirnya punya marga gitu. Ya, tadi ada yang dari suku apa itu ya, Tionghoa mau menikah dengan Batak, sudah pakai ulos tadi, dipakai ulos. Nah, itu indah gitu. Ya, kenapa? Mempertahankan identitas dari sukunya gitu. Ya, ini ada 6 agama tadi yang sudah saya sempat katakan. Jadi dari sekian banyak bangsa ini ada 6 agama yang diakui gitu. Dan punya keanekaragaman rumah adat. Luar biasa ini. Rumah adatnya beda-beda gitu. Ya, biasa di luar pulau itu rumah panggung gitu ya. Dulu saya pernah tanya, kenapa kok di luar pulau di Kalimantan, waktu di Kalimantan, kenapa kok rumahnya panggung gitu? Ya karena salah satunya karena rawa katanya. Yang kedua itu karena banyak binatang buas, zaman dulu itu binatang buas sehingga harus rumah panggung. Tapi indah gitu, dari yang paling rumit, yang rumah gadang itu rumit, yang Toraja juga, sampai yang paling sederhana di Papua itu. Semua ada, inilah Indonesia. Ya, rumah adat, pakaian adat lagi. Nah, hari ini banyak yang pakaian adat ya. Kenapa? Bukan supaya nuansanya 17-an enggak, tapi supaya kita mencintai Indonesia. Ya, kita berbeda tetapi satu. Pakaian adat yang berbeda-beda. Belum lagi senjatanya tuh beda-beda. Ya, ada rencong, ada di sini ada celurit. Ya, ada keris, macam-macam sampai senjata aja. Ya, belum lagi musik, ya kesenian itu alat musiknya juga beda-beda. Ada kulentang dari Manado situ, di sini ada gamelan, di Rote itu ada sesando. Ya, itu indah banget gitu. Ya, pakaian adatnya juga beda-beda. Ini ialah Indonesia dan tariannya juga beda-beda. Ini Indonesia sangat kaya dengan kesenian. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya kita cinta Indonesia. Belum lagi kulinernya. Kalau disebut kuliner, waduh dari sate sampai urap-urap itu ada semua. Di setiap daerah punya
makanan khas sendiri-sendiri. Yang namanya soto itu sudah dipecah-pecah. Ada soto Banjar, soto Lamongan, soto Kudus, soto Kraksan lagi. Ini semua kekayaan. Inilah Indonesia. Harusnya kita mencintai Indonesia yang beragam. Makanya saya mengatakan ini adalah anugerah Tuhan. Saya bersyukur saya hidup di Indonesia. Nenek moyang saya dari daratan Cina situ. Itu kongco saya itu dari daratan Cina. Kenapa? Karena di Cina itu tidak nyaman waktu itu katanya. Saya tidak kenal beliau karena sudah pulang balik itu setelah beranak pinak di sini ditinggal pulang gitu. Nah, datanglah Indonesia mendarat di Pulau Madura situ kawin dengan Jeping Madura. Lahirlah nenek saya, mak saya, mami saya, lalu saya hadir. Jadi ini ada darah Maduranya. Bayangkan kalau kita hidup di negara Cina. Ya hari ini Cina itu luar biasa. Ya kadang-kadang nyesal juga, kenapa kok dulu di Cina ya? Sekarang Cina luar biasa. Tapi Tuhan taruh di sini. Ini negeri yang sangat luar biasa. Yang beragam suku, beragam agama, beragam budaya, beragam pilihan politik juga. Ya, nanti kan kita akan mengadakan pemilihan umum. Kita punya pilihan yang berbeda. Boleh? Boleh. Milih siapa saja. Tergantung bagaimana Tuhan menggerakkan hati kita dan bagaimana kita memandang calon-calon ini. Ini semua keberagaman ini bisa membuat Indonesia pecah. Ya, pecah. Bayangkan ini suku-suku ini punya kebiasaan berbeda, ya punya adat yang berbeda, apalagi kalau agamanya berbeda, waduh ini sangat rawan gitu. Tapi kita bersyukur, kenapa? Karena Indonesia ini masih jadi satu karena ada dasar negara kita Pancasila. Ini anugerah dan Pancasila ini dikagumi oleh orang luar. Kita kagum dengan Pancasila, kita bersyukur orang luar tuh kagum. Indonesia itu punya dasar negara yang sangat luar biasa walaupun sampai hari ini kita melihat belum jadi kenyataan gitu. Ya yang agama mayoritas masih merasa paling superior, ya lalu menindas yang minoritas gitu. Tapi itu bukan sesuatu yang benar gitu, karena berdasarkan Pancasila itu semua harus dihargai. Ya besar atau kecil, mayoritas atau minoritas, tidak ada istilah minoritas dan mayoritas di dalam Pancasila karena semua dihargai. Dan ada peran Tuhan. Ada peran Tuhan. Itu sebabnya mari kita syukuri Indonesia ini. Ini karunia Tuhan. Ya, karunia Tuhan istimewa. Setelah keselamatan, itu anugerah yang paling istimewa, keselamatan dan keluarga yang kedua. Yang ketiga baru Indonesia dikaruniakan kepada kita. Taruh itu di hatimu. Nah, nanti kita bicara apa artinya taruh di hati itu. Ya, kita masuk sekarang. Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia ada di hati Tuhan. Dalam Yesaya 42 ayat 1 sampai dan seluruh pasal itu kita tidak akan baca semua. Tadi kita hanya baca 1 sampai 4 ya. Ada kata-kata yang cocok untuk diterapkan di Indonesia. Misalnya, ya aku telah ayat 1 itu, aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa termasuk Indonesia. Nah, Yesaya ini hidup di Palestina pada zaman kira lebih 700 tahun sebelum Yesus lahir. Itu sebuah negara yang terdiri dari banyak padang gurun. Dan saya melihat atau saya cari, saya browsing gitu ya, apakah di Palestina itu ada pulau enggak? Ternyata enggak ada. Jadi di pinggir pantai di
Laut Mediterania itu di sepanjang pantai Palestina itu tidak ada pulau. Ada pulau kecil-kecil katanya yang hanya luasnya 1 kilometer. Itu untuk pangkalan Israel sekarang untuk pangkalan militernya. Jadi tidak ada pulau di situ. Nah, kalau Yesaya ini menubuatkan ya kepada bangsa-bangsa. Ya lalu ayat 4 mengatakan begini. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Itu saya penggal-penggal supaya tidak terlalu lama. Lalu ayat 10 juga. Serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Dan memberitakan pujiannya kepadanya di pulau-pulau. Nah, nubuatan ini kan diucapkan oleh Yesaya di Kanaan yang sepanjang pantainya tidak ada pulau. Tidak ada pulau. Nah, kalau waktu itu mungkin saya hidup di sana, saya akan tanya apa sih pulau itu? Tidak ngerti. Ya, kalau kita ngomong pulau, kita tahu pulau itu daratan yang dikelilingi lautan. Tapi orang-orang di Palestina mungkin tidak tahu. Ya, karena tidak ada pulau di situ. Nah, jadi apakah tidak mungkin kalau yang dimaksud oleh Yesaya itu adalah Indonesia? Yesaya 49 itu dalam kitab Yesaya juga yang nadanya sama di ayat 42 itu. Yaitu disebutkan ada pulau-pulau yang jauh, bangsa-bangsa yang jauh, pulau-pulau yang jauh. Pulau-pulau yang jauh gitu. Nah, apakah itu bukan Indonesia? Ya mungkin kita pikir itu kebetulan mungkin, atau itu tafsiran yang ya ini hanya penafsiran ya, tapi saya melihat ini Indonesia yang dimaksud, karena pulau-pulau yang jauh itu pasti bukan di Palestina ya, karena jauh dari Palestina, kemungkinan Indonesia. Ayo kita baca ayat 11 ayat 11 begini, baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Ya, Kedar itu dalam Kejadian 25 ayat 13 itu adalah anaknya Ismail. Abraham punya anak Ismail ya dari Hagar itu. Hagar itu orang Mesir, punya anak namanya Ismail. Lalu Ismail punya anak Nebayot. Nebayot punya anak Kedar. Ini keturunannya orang Arab. Nenek moyangnya orang Arab. Ya, nenek moyang orang Arab. Nah, apakah ini bukan Indonesia? Desa-desa yang didiami oleh Kedar. Oleh orang-orang Arab, orang-orang Muslim. Bukankah Indonesia didiami oleh mayoritas Muslim? Jadi saya yakin bahwa apa yang ditulis oleh Yesaya dalam pasal 42 ini adalah Indonesia. Tidak berlebihan. Kalau kita mengatakan bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yesaya 42 ini adalah Indonesia. Dan tidak berlebihan juga kalau kita mengatakan bahwa Indonesia itu ada di hati Tuhan. Dan Indonesia menjadi target untuk pemulihan. Ayat 1 tadi mengatakan dia akan menjalankan hukum. Jadi Indonesia akan memulihkan keadaan Indonesia, akan menghakimi Indonesia. Jadi Indonesia itu ada di hati Tuhan. Dan Tuhan berjanji akan memulihkan. Yesaya 42, Indonesia akan dipulihkan. Yesaya 42 ayat 3 tadi saya baca sekali lagi. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia dia akan menyatakan hukum. Keadaan Israel waktu Yesaya menubuatkan itu adalah seperti buluh yang terkulai. Buluh itu tanaman rawa ya, yang seperti lalang gitu ya, dan itu ada batangnya itu yang berongga di dalamnya seperti bambu gitu, tapi kecil gitu ya. Nah itu biasanya dibuat seruling oleh anak-anak, ya. Seruling mainan gitu. Nah, itu harus lurus dan utuh. Gitu.
Kalau sudah terkulai berarti ada yang pecah dan tidak bisa dipakai untuk seruling itu. Apa yang dibuat oleh anak-anak itu? Dipotong, dibuang. Ya, dibuang. Tetapi ayat tadi mengatakan bulu yang terkulai itu tidak akan dipatahkan. Oleh siapa? Oleh utusan Tuhan itu. Hamba Tuhan itu yang dikatakan dalam Yesaya 42 tadi. Hamba Tuhan itu yang datang dengan tidak berteriak katanya. Datang dengan lemah lembut. Siapakah itu? Itulah Yesus. Tidak akan mematahkan bulu yang terkulai itu. Artinya apa? Ini akan dipulihkan. Tuhan tidak membuang Israel. Dan ternyata Israel dipulihkan. Dan keadaan Indonesia itu sama. Kita tadi melihat bagus kan, indah. Waduh, beragam, luar biasa. Dan negeri yang sangat elok, yang subur, hijau, yang dipuja-puja oleh segala bangsa. Dikatakan ini pulau kelapa, Sunda kelapa, luar biasa. Tapi tahukah kita bahwa Indonesia hari-hari ini seperti buluh yang terkulai. Buluh yang terkulai. Mari kita lihat secara singkat. Ekonomi. Apa ekonominya? Lesu. Udah banyak perusahaan gulung tikar, apalagi setelah pandemi. Ya, ada banyak perusahaan yang kolaps, yang tutup. Akhirnya apa? Pengangguran banyak. Ya, pengangguran banyak dan akhirnya ada kasus stunting, anak-anak yang kekurangan gizi, kekurangan asupan gizi, akhirnya jadi kekurangan kasus stunting. Inilah ekonomi Indonesia yang sedang lesu. Ya, mungkin kita juga terdampak gitu ya. Ada banyak orang yang mengeluh. Tidak seperti dulu sebelum tahun 98 itu, di atas 98 masih luar biasa Indonesia ekonominya. Tapi setelah itu mulai lesu. Sekarang tambah lesu lagi. Tambah lesu, dolar yang dulunya cuma 1.000, ya 1.000 waktu saya masih di Bali itu 1.000. Ya, karena saya ingat $1 itu 1.000. Tapi akhirnya dari 13.000. Waduh, ini luar biasa. Pukulan bagi ekonomi Indonesia. Sedang lesu. Seperti buluh yang terkulai. Dan itu berakibat kepada keamanan. Ya, banyak kejahatan, banyak penipuan. Ya, penipuan secara online, secara fisik juga. Ya, ada banyak kejahatan dan perubahan karakter masyarakat yang gampang marah. Ya, jangan coba-coba di luar sana misalnya lagi nyopet gitu. Bisa dikeroyok gitu. Dulu enggak pernah dengar itu. Sekarang bisa mati orang itu. Ini perubahan karakter. Kenapa? Ya lagi stres, banyak orang stres karena ekonomi lesu. Hukum terbalik, ya muncul terbalik, itu istilah yang ditulis oleh Habakuk. Hukum muncul terbalik. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Kasus suap, ya undang-undang dipermainkan. Ya kita baru ini dengarkan bagaimana ketua MK-nya mengubah undang-undang, diplesetkan ya, sampai seolah-olah wajar saja. Tapi kita kan bukan orang bodoh gitu. Orang Indonesia bukan orang bodoh, banyak orang pintar akhirnya tahu bahwa ini sudah dipermainkan. Ya, lalu muncullah kritik-kritik yang lain. Hak asasi manusia diinjak-injak. Ya, perampasan aset pribadi menjadi aset milik orang lain. Itu terjadi di Indonesia. Bagaimana dengan pendidikan? Pendidikan masih banyak pergumulan, terutama di daerah-daerah, di sekolah-sekolah yang terpencil, yang jauh dari kota gitu. Itu masih gedung sekolahnya reot, yang bocor dan sangat menyedihkan gitu. Gaji guru yang belum adil, ya honorer guru yang namanya honorer itu kayak enggak digaji, ya masa gajinya cuma 200.000 satu bulan padahal tanggung jawabnya sama. Nah, ini terjadi di Indonesia, negeri yang makmur, negeri yang kaya raya tadi. Tapi ternyata banyak kemiskinan di sini dan pendidikan juga sangat tidak bisa dibanggakan. Ya, kecuali di kota-kota besar.
Tapi di desa-desa, di daerah-daerah terpencil, enggak. Moral bangsa akan dipengaruhi. Kalau pendidikan sudah enggak bagus, moral bangsa kan juga dipengaruhi. Ada pelecehan seksual, perkosaan oleh dan terhadap anak-anak. Ya, oleh anak-anak, iya anak-anak itu juga sudah bisa melakukan pelecehan seksual. Ya, ini harus jadi beban kita juga. Ya, abortus, ya, kasus narkoba itu bukan lagi sesuatu yang bisa ditutup-tutupi, semua sudah terbuka. Nah, inilah moral bangsa ini. Nah, sekarang kembali ke bagaimana kehidupan rohani gereja, agama maksudnya. Peranan paranormal menguat. Ya, baru ini ada di Mandalika situ kan. Itu ditayangkan itu. Ada paranormal menolak hujan. Loh, kalau itu dilihat oleh anak-anak, gitu. Anak-anak yang polos yang enggak ngerti apa-apa. Bukankah itu akan mempengaruhi? Oh, jadi ada cara menolak hujan itu dengan cara-cara seperti itu. Ini menyedihkan sebetulnya. Kita lihat mungkin tapi itu sangat menyedihkan. Walaupun katanya itu diizinkan ya, di Indonesia. Ya inilah Indonesia. Ini menyedihkan. Ya, pengrusakan rumah ibadah ini bukan rahasia lagi. Ya mungkin di sini kita aman gitu, tapi di luar pulau di Lampung itu sudah banyak gereja-gereja dihancurkan. Ya, bahkan dari agama Buddha juga ada yang dihambat gitu, penghambatan agama. Ya, orang ibadah masuklah orang yang mabuk agama tadi untuk menghentikan ibadah. Ini terjadi di mana? Di negara yang berpancasila, yang ketuhanan yang Maha Esa itu menduduki porsi pertama, ketuhanan yang Maha Esa, di mana semua agama harusnya dihargai dan dihormati. Tapi di Indonesia sudah luntur itu. Ya, penguatan kelompok intoleransi itu begitu kuat sekarang. Nah, itu dari luar. Bagaimana dengan gereja? Oh, gereja berkembang banyak besar, pesat gitu. Ya, banyak orang bertobat memang. Kalau gereja mulai mengelola gereja itu seperti bisnis gitu. Ya, tempat untuk mencari duit, memperkaya diri. Itulah kenyataan. Gereja-gereja besar di kota-kota besar menjadi kebanggaan gitu. Seorang membangun menara Babel gitu. Nanti satu saat akan diporak-porandakan. Saya yakin sejarah di Indonesia itu gereja-gereja yang mendirikan menara Babel akan diporak-porandakan. Percaya, lihat aja nanti. Sekarang kan lagi booming itu. Nah, sebuah gereja yang besar, waduh di Surabaya itu sudah heboh itu. Ya, sebentar lagi coba lihat. Karena Tuhan tidak menghendaki itu. Tuhan tidak menghendaki gereja yang seperti menara Babel. Tapi Tuhan mau supaya gereja itu menyebar ke seluruh bumi. Ajaran sesat sudah masuk gereja, ini sudah hal yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Inilah keadaan kerohanian Indonesia, menyedihkan. Nah, berbicara tentang pemimpin, pejabat-pejabat negara banyak yang korupsi. Oh, itu sudah jadi tren gitu. Ya, kalau tidak korupsi rasanya kok bukan pejabat gitu. Ya, presidennya bersih, ya ada korupsi. Dia membangun dengan baik. Kita harus berterima kasih kepada presiden yang satu ini. Jalan tol, bandara, semuanya wah luar biasa gitu. Ya sampai pelabuhan, sampai Papua itu juga dibangun sedemikian rupa. Bersyukur, tapi akhir ini menuai banyak kecaman gitu. Dengan dinasti politik, dinasti. Ya kayak tadi saya sebutkan MK-nya bisa memutarbalikkan, memelesetkan aturan. Ya katanya itu ada suruhan, pesanan gitu. Ya kita yakin karena ini iparnya gitu. Ya kita tidak tahu jelas gitu, tapi kalau kita nonton podcastnya bocor alus itu, kita tahu di situ bahwa ini semua pesanan, ya pesanan.
Itu bocor halus itu dari Tempo, itu wartawan-wartawan. Ini wartawan kan suka cari tahu gitu. Dia tahu, oh ini si anaknya yang jadi wali kota Solo itu pesanan juga itu. Dari mana? Ya wartawan itu yang cari tahu. Ini pesanan dari ibu. Ibunya juga yang kelihatannya kalem, enggak ikut-ikut. Tapi ternyata berperan banyak. Inilah Indonesia. Dengan pemimpin yang luar biasa, tapi ternyata seperti ini. Kita perlu berdoa. Apalagi untuk pemilihan umum. Ya ini acara hari ini diadakan ini karena tahun depan kita masuk dalam tahun politik di mana akan ada pemilihan umum dan ini menentukan gitu. Presiden yang terpilih itu nanti akan menentukan arah bangsa ini. Jadi kita perlu berdoa benar-benar. Apa yang perlu didoakan? Panitia pemilunya didoakan supaya bersih. Ya pemilunya jurdil, jujur dan adil. Ada luber kata apa? Luber itu singkatan dari apa? Langsung dan umum, bebas dan rahasia. Doakan ini. Nah, ini hari ini kita akan berdoa untuk pemilu juga. Ya, supaya pemilu yang akan datang ini benar-benar kita punya pemimpin yang terpilih berdasarkan kehendak Tuhan. Terpilihnya pemimpin yang baik. Keamanan juga karena akan terganggu. Jadi inilah Indonesia. Dan ayat tadi mengatakan bahwa bulu yang terkulai itu, Indonesia yang terkulai ini, seperti bulu yang terkulai ini, tidak akan dipatahkan. Artinya Kristus itu akan memulihkan. Masih ada harapan. Untuk pulihnya Indonesia ini kita tidak boleh putus asa. Kita hanya berdoa. Nanti Tuhan akan bekerja. Ya karena Indonesia itu ada di hatinya Tuhan. Nah, Tuhan mengasihi Indonesia. Tadi buatan di saya itu saya yakini itu adalah Indonesia yang dimaksud. Ya, Indonesia yang dimaksud. Nah itu Indonesia ada di hati Tuhan dan Tuhan akan memulihkan. Tapi Tuhan itu tidak, kalau Tuhan bekerja, bukan Tuhan itu turun lalu mengubah hatinya orang semua gitu. Ya Tuhan tidak seperti tukang sulap yang bem salah bem berubah semua. Tidak. Karena di Indonesia ini ada gereja-gereja Tuhan. Ada kita di sini. Itu sebabnya mari kita taruh Indonesia di hati kita. Indonesia di hatiku. Sebagai warga negara yang kebanyakan kita lahir di Indonesia kan, atau ada yang dari luar saya tidak tahu apa lahir di Hong Kong situ lalu ke sini tidak tahu. Tapi kita hidup di Indonesia, besar di Indonesia, hidup dari tanah, air, kita minum airnya Indonesia, kita menghirup udaranya Indonesia. Sudah seharusnya kita bertanggung jawab atas negeri ini. Taruh Indonesia di hati kita. Artinya kita mengasihi Indonesia. Beberapa waktu yang lalu Ibu Gembala pernah menyampaikan di hati kita itu harus hanya ada Yesus. Tidak boleh ada yang lain. Itu pengertiannya berbeda gitu ya. Bukan berarti Indonesia nanti jadi saingannya Tuhan di hati kita, tidak. Tapi Indonesia di hatiku itu adalah kita mengasihi Indonesia. Karena Indonesia dikasihi Tuhan. Nah kalau Tuhan mengasihi Indonesia dan kita tidak, berarti kita bertentangan dengan Tuhan dong. Oh iya kan? Tuhan itu di hatinya ada Indonesia di hati Tuhan. Lalu kita enggak. Padahal kita hidup di Indonesia. Kita makan, minum, menghirup udara itu di Indonesia. Harusnya kita juga menaruh Indonesia itu di hati kita. Mengasihi Indonesia. Apa artinya? Ikut bertanggung jawab untuk membangun negeri ini. Gimana caranya memberitakan Injil? Karena Injil itu kan mengubah ya, negeri-negeri yang diwarnai oleh Injil. Itu yang dulunya nenek moyangnya Kristen itu jadi negara maju gitu. Demokrasinya berkembang. Karena apa? Nenek moyang mereka itu sudah dibarui oleh Injil. Belanda misalnya, itu kan dibarui Injil. Nenek moyang mereka itu orang-orang yang cinta Tuhan gitu.
Ya, bawa Injil ke Indonesia. Ya, lalu ada emansipasi. Ya, Indonesia itu ketularan Belanda. Ibu Kartini itu bukan muncul dari benaknya sendiri emansipasi itu, enggak. Karena mereka hidup di negara yang wanita kocowengking di belakang. Tapi Ibu Kartini melihat ini orang-orang Belanda, wanita Belanda ini kok sama ya kedudukannya dengan pria. Itu yang membuat hatinya bergolak dan muncullah emansipasi wanita. Dari mana? Dari wanita-wanita Belanda yang dipengaruhi oleh Injil. Injil. Ya, kita dibatasi Indonesia memberitakan Injil secara terang-terangan gitu. Tapi kan kita bisa bercerita kepada teman-teman kita, ya kepada orang-orang yang dekat dengan kita. Jangan yang tidak dekat, kalau ada dekat nanti dilaporkan. Ini loh, mau mengkristenkan saya. Tapi kalau dekat kan bisa. Nah, berikan hidup yang baik, yang menjadi terang bagi bangsa ini. Ikut membayar pajak. Nah ini penting nih, bayar pajak. Ini ikut membangun. Jangan kita pikir kok disuruh bayar pajak. Ya, pajak itu untuk membangun, membiayai pembangunan Indonesia. Dan yang penting adalah berdoa syafaat. Hari ini kita di sini untuk berdoa syafaat bagi bangsa ini. Ya, bagi negeri ini di mana kita diam di sini. Ya, kita ada di sini, kita harus bertanggung jawab untuk Indonesia. Dan ini yang terpenting berdoa ini. Kenapa? Karena dengan berdoa berarti kita menarik tangan Tuhan untuk bekerja di Indonesia. Kita boleh membangun dengan cara apapun. Ya, bangun dengan duit kita, membangun dengan ikut dalam membangun bangsa. Ya, kita punya sekolah. Dengan sekolah ini kita mau membangun Indonesia lewat pendidikan gitu. Bagus ini. Ya, kita membangun lewat anak-anak. Ya, supaya anak-anak ini menjadi anak-anak Indonesia yang berkarakter baik dan nanti akan mempengaruhi keluarganya. Ya, keluarganya. Membangun tetangganya. Kalau anak-anak yang dididik sekarang di Bintang Harapan itu punya karakter yang baik, dia akan mempengaruhi keluarganya besok. Anak-anaknya juga akan dipengaruhi kalau bapaknya cinta Tuhan, gitu, dimenangkan untuk Tuhan dan cinta Tuhan. Kita akan melihat itu semua. Sebabnya dukung sekolah ini. Ya, jangan biarlah itu urusannya kepala sekolahnya, yayasannya. Nah, kita semua ini sekolah ada karena gereja ini. Ya, dari mana? Ya, perpuluhannya saya persembahkan di sini. Persembahan itu sebagian besar untuk sekolah. Ya, untuk sekolah. Berarti apa yang kita buat di sini, yang kita persembahkan itu akan mempengaruhi bangsa ini. Itu bagus. Tapi berdoa penting. Kenapa? Karena tanpa doa, semua usaha manusia itu akan sia-sia. Dengan berdoa kita beri kesempatan Tuhan untuk bekerja. Kalau gereja berhenti berdoa, murka Allah kan berlangsung di negeri ini. Tapi ketika kita berdoa, kita berharap supaya Indonesia ini benar-benar diberkati Tuhan. Amin. Selamat tahun baru. Ya, tetaplah berdoa untuk bangsa ini dan libatkan Tuhan dalam menjalani tahun 2024. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan naikkan nyanyian tadi, kita akan belajar bersama-sama Indonesia di hatiku. Kalau kita akan nanti berdoa untuk bangsa ini. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan untuk bangsa ini. Mari kita nyanyikan nyanyian tadi. Indonesia di hatiku.
kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita berdiri bagi bangsa ini. Kita akan bawa bangsa ini kepada Tuhan lewat doa-doa kita. Saya akan memimpin doa ini. Mari kita aminkan bersama-sama agar doa kita benar-benar menjadi doa yang sehati. Dan Yesus mengatakan doa yang sehati itu adalah doa yang dahsyat. Kita percaya tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa untuk segenap bangsa, kita berdoa untuk pemimpin, kita berdoa untuk pembangunan, berdoa untuk penegakan hukum, berdoa untuk pemilu khususnya. Dan kita akan berdoa sebentar untuk gereja-gereja. Karena gereja-gereja ini menjadi pilar secara rohani bagi bangsa ini. Dan kita akan berdoa sebentar untuk Kabupaten Probolinggo, di mana kita diam, itu menjadi tanggung jawab kita juga. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan yang berkemurahan bagi kami. Kau mengaruniakan negeri yang indah bagi kami ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami boleh hidup di sini. Kami boleh bersyukur Tuhan karena Tuhan menjadikan kami anak-Mu yang akan Kau pakai di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih biar firman-Mu akan tertanam dalam hati kami. Ya Tuhan, karena Kau mengasihi bangsa ini, kami juga akan mengasihi bangsa ini. Itu sebabnya saat ini kami berdiri di hadapan berdoa ya Tuhan. Bagi segenap bangsa kami ya Tuhan. Seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Ya Tuhan, yang ada di kota-kota besar, kota-kota kecil, di desa-desa, bahkan di pelosok, di tempat-tempat terpencil. Tuhan ada di sana dan memberkati bangsa ini ya Tuhan. Agar menjadi bangsa yang diselamatkan Tuhan, menjadi bangsa yang dibangunkan oleh Tuhan. Tuhan akan memilih di banyak bangsa, suku bangsa ini ya Tuhan menjadi milik-Mu ya Tuhan. Amen. Kami percaya tangan-Mu menjamah seluruh bangsa kami. Amen. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa ini kepada Tuhan. Kami berdoa juga untuk para pemimpin kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk Presiden. Tuhan, Engkau telah memakai hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami serahkan dia dalam tangan-Mu. Biarlah tangan Tuhan sendiri akan memegang hatinya dan pikirannya. Agar dia terus Tuhan dalam jalan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong, memberkati keluarganya, menolong keluarga ini ya Tuhan. Memakai keluarga ini. Tuhan memberkati juga para menteri yang membantunya ya Tuhan. Berkati anggota DPR, MPR dan seluruh pemerintah di daerah-daerah sampai yang terendah ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin ini. Berikan hikmat kepada mereka. Berikan rasa takut akan Tuhan dalam hati mereka. Sehingga mereka bisa memimpin dan membangun negeri ini dengan hati yang tulus di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk pembangunan di segala bidang. Ya Tuhan, baik di bidang fisik. Ya Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan tolong supaya pembangunan ini berjalan seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa ya Tuhan untuk seluruh mereka terlibat dalam pembangunan ini. Tuhan beri rasa takut dalam hati mereka. Tuhan, kami berdoa untuk keamanan juga ya Tuhan. Biarlah di bidang keamanan juga Tuhan akan memakai TNI, Polri dan semua ya Tuhan yang sedang terlibat dalam bidang keamanan. Tuhan berkati mereka. Engkau melindungi, menjagai mereka. Ya Tuhan, dan berikan kekuatan kepada mereka. Kami berdoa untuk bidang ekonomi ya Tuhan. Pengentasan kemiskinan. Kami serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan tidak ada orang miskin di negeri ini. Karena Tuhan akan memberkati mereka. Mereka yang sedang berhasil, yang menjadi kaya Tuhan. Agar mereka mengingat pada saudara-saudara yang kurang beruntung. Kami serahkan ya Tuhan pengentasan kemiskinan dalam tangan Tuhan. Di bidang kependudukan juga Tuhan tolong keluarga berencana. Kami taruh semua dalam tangan-Mu Bapa. Engkau yang beracara di bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih kami berdoa untuk bidang hukum juga Tuhan. Tolong ya Tuhan para hakim, jaksa dan semua orang yang berkecimpung di bidang hukum ini. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas mereka. Pegang hati mereka, berikan rasa takut pada mereka sehingga mereka ya Tuhan dapat menegakkan hukum di negeri ini dengan benar, dengan jujur dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan juga akan menolong
para penegak hukum ini ya Tuhan. Dan kami berdoa khusus untuk pemilihan umum ya Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menolong panitia yang sedang mempersiapkan. Tuhan biarlah takut akan Tuhan dalam hati mereka. Kami percaya kuasa-Mu yang bekerja ya Tuhan. Biarlah pemilu ini akan menjadi pemilu yang bersih, yang jujur dan adil. Kami berdoa untuk para kontestan pemilu ini ya Tuhan. Partai-partai yang sedang akan terlibat di situ. Tuhan tolong Bapa, seluruh masyarakat. Tuhan yang mengendalikan mereka ya Tuhan. Hati manusia ada dalam tangan-Mu. Engkau akan mengalirkan seperti yang Tuhan mau. Biar mereka bisa memilih seperti yang Tuhan kehendaki. Kami berdoa untuk pemimpin yang akan terpilih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memilihkan bagi bangsa ini pemimpin yang baik, yang takut akan Tuhan. Yang akan memberkati bangsa ini ya Tuhan lewat kepemimpinannya. Tuhan serahkan semuanya dalam tangan-Mu. Engkau memilihkan bagi kami pemimpin-pemimpin dan anggota DPR, MPR yang akan terpilih Tuhan. Menjadi tangan Tuhan yang akan memberkati bangsa ini. Terima kasih Bapa dan berdoa untuk pengamanan juga ya Tuhan. Biarlah seluruh proses pemilu ini berjalan dengan aman, dengan tentram dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami sekarang berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang Kau tempatkan di Indonesia ini ya Tuhan. Mereka adalah pilar-pilar bagi bangsa ini yang menopang murka Allah. Kami berdoa supaya gereja-gereja dibangkitkan menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa ini dan menjadi garam dan terang bagi bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan supaya semua gereja dan orang-orang percaya di seluruh Indonesia ini Tuhan pakai. Berikan ya Tuhan hati mereka takut akan Engkau sehingga mereka menjadi teladan yang baik bagi masyarakat di sekitar mereka. Kami percaya Tuhan gereja-Mu akan diberkati. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk Kabupaten Probolinggo, khususnya Kota Klaksan dan sekitarnya ya Tuhan. Di mana Tuhan tempatkan kami di sini. Kami menyerahkan diri kami untuk Engkau pakai ya Tuhan. Agar kami di sini menjadi alat Tuhan untuk menerangi seluruh daerah ini ya Tuhan. Untuk memberkati seluruh daerah ini. Tuhan pakai kami. Apapun yang kami miliki ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak, Engkau beracara di tengah kami. Lakukan kehendak-Mu lewat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh persembahkan doa kami ini kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya doa untuk bangsa ini Engkau telah dengar. Dan Engkau akan jawab Tuhan. Karena kami naikkan semua doa kami ini di dalam satu nama yang terhormat. Nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
ya Tuhan pada akhir ibadah kami. Terima kasih untuk semua yang telah Tuhan lakukan di tengah-tengah kami. Saatnya kami menyerahkan diri kami dan seluruh keluarga kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarkanlah kami pulang dengan berkat-Mu, kami pulang dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya penyertaan-Mu ada pada kami lewat pekerjaan kami ya Tuhan, penyertaan-Mu dalam bidang kesehatan kami. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, jamah mereka, kuatkan hati mereka dan sembuhkanlah mereka ya Bapa. Terima kasih, kami percaya Kau memberkati ya Tuhan seluruh keluarga kami. Kami berdoa supaya keluarga kami juga semua dalam tangan-Mu. Kami percaya juga saudara-saudara kami yang tidak bersama kami pagi ini ya Tuhan. Dimanapun mereka ada, Tuhan menyertai mereka. Terima kasih, kalau sebentar kami meninggalkan tempat ini, kami percaya tangan-Mu menopang kami ya Tuhan. Juga di tengah-tengah persekutuan makan bersama pada pagi hari ini. Kami percaya Engkau hadir di sana dan ikut bersuka cita bersama kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami persembahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala sekali lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah dan pulanglah engkau dengan berkat dari Allah Bapa itu yang akan menyertai sepanjang hidupmu. Damai sejahtera dari Yesus Kristus penolong saudara dan Roh Kudus memimpin saudara dan memakai saudara sekalian mengurapi engkau semua menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Warta Jemaat. Mari seluruh jemaat bergabung dalam komunitas sel untuk bertumbuh bersama-sama, belajar dan saling berbagi. Untuk penempatan komsel dapat menghubungi Bapak Gembala. Ibadah wanita hari Rabu pukul 5 sore di gereja, ibadah doa dan komunitas doa pelayan Tuhan hari Jumat pukul 6 sore, online dan onsite. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu pukul 4 sore. Ibadah raya pertama pukul setengah 7 pagi, ibadah sekolah minggu pukul setengah 9 pagi, ibadah raya kedua pukul 4 sore. Selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini, kiranya Tuhan memberi kesehatan, kedewasaan rohani, berkat dan damai sejahtera. Selamat tahun baru 2024, kiranya di tahun yang baru kita dan seluruh keluarga kita tetap setia dan lebih semangat lagi mengiring Tuhan. Kami dari keluarga besar GBS Anugerah Keraksaan mengucapkan Tuhan Yesus